Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Ya. Jadi kejadiannya seperti ini. Jadi beberapa hari lalu beredar flyer yang tadi sudah disampaikan beberapa penceramah dan terindikasi. Saya tidak mau mengatakan bahwa saya tidak menyebut bahwa yang penceramah-penceramah itu radikal. Saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Ya, Pak. Oke, Kang Dede, tapi di sini kan ada 2 poin yang harus juga mungkin pemirsa ketahui, masyarakat ketahui. Apakah memang soal pemecatan ataupun mutasi dari pejabat di PLN ini hanya pure persoalan masalah izin yang tidak mendapatkan izin dari direksi, atau mungkin ada persoalan-persoalan lain, Kang Dede? Ya, mungkin terindikasi ya, manajemen sudah ada indikasi bahwa saya sangat menghormati Kiai Holil ya. Dengan segala hormat saya mengatakan bahwa kalau disebut saya tidak akan mensamaratakan bahwa semua yang ada di flyer itu adalah seperti yang beredar di sosial media. Saya hanya menyampaikan secara umum kan di sosial media bahwa kalau misalnya ada radikalisme di BUMN ya harus diberangus. Ya, saya dengan tegas mengatakan itu. Sebagai komisaris dan sebagai warga negara di Republik ini, siapapun wajib itu kalau menurut saya kalau ada radikalisme. Kang Dede. Ya, karena awal dari radikalisme itu ya yang terjadi kemarin ada ledakan dan segala macamnya gitu. Jadi itu saya katakan, kita kalau ada hal-hal orang menginformasi tentang si fulan itu begini atau yayasan itu begini, sekolah ini, cek langsung ke sini. Yang anehnya memang gini, kenyataan di mana-mana yang menuduh itu tidak pernah muncul ke tempat ini sebetulnya itu. Tidak pernah dengar itu. Saya punya banyak yayasan Pak se-Indonesia. Dituduh macam-macam. Saya katakan, pernah nggak datang ke tempat itu Anda mendengar kajiannya? Kalau Anda curiga tentang saya, ambil di YouTube itu banyak kajian saya. Tulisan saya banyak. Saya pernah nulis tentang ISIS, sebab munculnya terorisme dan penangkalannya. Segi-segi pelanggaran terorisme terhadap syariat Islam. ISIS dalam pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian pandangan politik Ahlussunnah terhadap penguasa. Kan kita dituduh ini anti penguasa. Saya kupas itu. Kemudian apa itu Wahabi? Dan kan sering juga dituduh ini. Itu Jabr Rahmah aliran Wahabi. Kemudian juga terakhir saya tulis, itu jurnal resmi, bisa dicari di internet. Di jurnal Istri Imam Syafi'i. Terakhir adalah klarifikasi Syekh Muhammad Wahab terhadap tuduhan-tuduhan. Di masanya yang pada hari ini masih dikembangkan tuduhan-tuduhan itu, sudah itu dijelas dan dijawab. Dan saya juga pernah kumpul dengan Bakas Selampol, Pak. Sama dengan tuduhan itu. Tuduhan-tuduhan yang nggak jelas itu. Saya bawa itu makalah-makalah saya dan rekaman video saya tantang. Ini, Pak. Ini bukti bagaimana kami itu radikalisme atau tidak. Pak Kiai yang menuduh saya sebagai radikalisme, tolong tunjukkan satu tulisannya atau satu ceramahnya. Satu tulisan, satu ceramahnya yang membahas tentang kesesatan terorisme radikalisme sampai ke akar-akarnya. Bukan sekedar ngomong sesat-sesat, tapi tidak menjelaskan apa, di mana sesatnya. Dan saya katakan, dan beberapa kali di berbagai media saya katakan, tidak ada dakwah yang benar-benar menghadapi terorisme radikalisme dari dakwah yang kita bawa. Lihat TV Roja itu pada umum apa isinya? Radio dan seterusnya. Boleh dilihat. Tidak ada sedikit pun kita memmotivasi. Demonstrasi aja kita tidak bolehkan. Demonstrasi. Kita tidak bolehkan itu. Kok dituduh radikalisme? Tuduhan-tuduhan ini nggak ada bukti sebetulnya. Suka mengkafirkan. Memang mudah mengkafirkan orang. Tidak mudah itu. Sebagaimana Pak Bung tadi menjelaskan, nggak boleh menyesatkan orang itu, tidak mudah. Kalau tidak sesat Anda yang lebih dahulu ditarik ke neraka itu, dipenjara pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan gampang mengkafir, enggak ada kita mengkafir-kafirkan. Ya, maka ini saya katakan kembali, tolong kepada pihak keamanan apapun saja, saya katakan di mana kadang-kadang tolong satu kompi Intel hadir di kajian-kajian saya enggak masalah. Satu kompi Intel dah, kirim. Ada yang curiga enggak? Silakan. Saya katakan enggak ada, kita ini terbuka, enggak ada tertutup. Bahkan setiap kajian ini saya tanya tadi, pengurus, diundang enggak? Pejabat-pejabat diundang Ustaz, termasuk Kemenak, tapi enggak pernah datang. Loh, gimana caranya? Datang ke sini, dengar pengajiannya, rekam, ada yang salah, panggil si penceramah itu. Oh, ini salah kajian kamu ini. Gitu. Jangan gentleman, jangan fitnah-fitnah. Karena saya mulai dengar, ya, mulai diisukan sebagai aliran Wahabi, mulai diisukan sebagai radikalisme, dan itu dulu awal-awal saya kesini saya sudah bilang waktu itu. Kalau ada tuduhan-tuduhan, tolong panggil para ustadz ke rumah saya kalau ada kecurigaan. Ya, itu sedikit mukadimah saya jelaskan. Ya,
Maka pada masyarakat jangan mudah terprovokasi. Jangan mudah terprovokasi dengan tuduhan-tuduhan itu. Apa yang kita ajarkan sini, Bapak-bapak lihat sendiri dalilnya apa, perkataan siapa. Ya, kita tidak pernah mengajak ke ormas tertentu, aliran tertentu, tidak ada. Kita mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Itu selesai. Muhammadiyah kah dia, NU kah dia, parti dia, siapapun dia. Ini kita ajak semua. Kita tidak mengajak orang ke ormas tertentu. Ya, dakwah kita bukan. Dakwah kita adalah berlomba dalam mencapai kebaikan. Maka kualitas sekolah kita tingkatkan demi menyebarkannya dakwah, gitu memang. Dan memang begitu dasarnya, rasa kecemburuan sebetulnya yang tidak bersiap bersaing membuat sebagian orang membuat fitnah ini. Itu saya ada temui di berbagai tempat, begitu memang. Ini perlu dimengerti agar anak-anak kita tidak terindikasi masalah radikalisme ini. Memang khawatir, ini bahaya. Cuman isu radikalisme ini sudah banyak dimanfaatkan oleh orang-orang untuk menghalangi dakwah Islam. Nah, ini masalahnya. Kenapa? Terus terang saya pernah dengar di ILC acara TV One salah seorang profesor doktor berasal dari Anak Minang mengatakan ciri-ciri radikalisme, membagi radikalisme ada radikal soft katanya, radikal kanan katanya. Kalau mengatakan Ahmadiyah itu sesat, Syiah sesat, itu ciri radikal. Orang yang tidak mau mengucapkan selamat Natal itu radikal. Loh, ini berarti MUI semua radikal. MUI mengatakan Ahmadiyah sesat, Syiah sesat. Wah, ini bahaya ini. Dan memfatwakan tidak boleh mengucapkan sama Natal siapa? Hamka. Berarti Hamka ngajarkan orang radikal. Ini bahaya. Nah, ini yang sekarang ini kita ketahui, isu radikal digunakan untuk membasmi orang yang bertentangan dengan mereka. Yang mereka ngaku toleran, yang mereka mengatakan bahwa Islam Nusantara adalah Islam lebih toleran, ini semuanya adalah isapan jempol. Boleh didata siapa, kelompok mana yang suka membakar pondok pesantren, yang melarang kajian-kajian. Ormas mana itu? Yang teriak-teriak selalu mengatakan kami orang-orang yang toleran, kami orang-orang yang lemah lembut. Itu hanya isapan jempol. Saya bisa buktikan dengan data. Di banyak tempat, Pak, doa-doa kita itu, ustaz-ustaz kita ceramah itu dilarang. Siapa yang larang? Kita pernah larang ustaz mereka? Nggak pernah. Nggak pernah membakar pondok pesantren. Siapa yang biasa membakar pondok pesantren? Nah, ini data ini perlu. Jadi oleh sebab itu saya katakan, sekarang banyak fitnah. Oleh sebab itu kita perlu hati-hati. Dan jangan pula kita suka menyebarkan fitnah. Karena semua kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT satu kata yang keluar dari mulut kita. Ya, baik.